Barcelona meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Real Madrid dalam laga El Clasico yang digelar di Estadi Olympique Luis Companys. Madrid sempat unggul lebih dulu lewat 2 gol cepat Kylian Mbappe di menit ke-5 dan 14. Namun Barcelona bangkit melalui gol Eric Garcia, Lamine Yamal, dan 2 gol dari Raphinha yang membuat skor 4-2 saat jeda. Di babak kedua, Mbappe mencetak gol ketiganya di menit ke-70 untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 4-3. Madrid terus menekan, bahkan sempat menyamakan skor lewat gol Mbappe yang akhirnya dianulir karena offside. Peluang emas dari Victor Munoz juga gagal dimanfaatkan di menit akhir. Kemenangan ini sangat krusial bagi Barcelona. Mereka kini memuncaki klasemen La Liga dengan selisih 7 poin dari Madrid dan hanya menyisakan 3 laga. Satu kemenangan lagi cukup untuk memastikan gelar La Liga ke-28 bagi Blaugrana. Pertandingan Premier League antara Liverpool dan Arsenal pada Minggu, 11 Mei 2025, berakhir dengan skor imbang 2-2 di Anfield. Laga ini berlangsung sengit dan penuh drama, dengan kedua tim menunjukkan kualitas terbaik mereka. The Reds unggul cepat lewat gol Cody Gakpo dan Luis Diaz di menit ke-20 dan 21. Arsenal bangkit di babak kedua lewat gol Gabriel Martinelli dan Mikel Merino. Sayangnya bagi Arsenal, Merino harus keluar lapangan lebih awal setelah menerima kartu kuning kedua pada menit ke-79 akibat pelanggaran terhadap Szoboszlai. Hasil ini membuat Liverpool tetap di puncak klasemen, sementara Arsenal menjaga posisi kedua meski hanya unggul tipis dari Newcastle. West Ham United berhasil mencetak kemenangan bersejarah dengan mengalahkan Manchester United 2-0 di Old Trafford, Minggu, 11 Mei 2025. Ini menjadi kemenangan pertama The Hammers di markas setan merah dalam ajang Liga Inggris sejak tahun 2007. Gol pertama dicetak oleh Thomas Soucek pada menit ke-26 setelah memanfaatkan umpan Mohamed Kudus. Jarrod Bowen kemudian menggandakan keunggulan di menit ke-57 usai memanfaatkan kesalahan lini belakang Manchester United. Hasil ini membuat posisi Manchester United semakin terancam. Mereka kini berada di peringkat ke-16 klasemen dengan 39 poin dari 36 laga, hanya 1 poin di atas zona degradasi. Sementara itu, West Ham naik ke posisi ke-15 dengan 40 poin. Newcastle sukses menundukkan Chelsea 2-0 dalam laga pekan ke-36 Premier League di St James Park, Minggu, 11 Mei 2025. Gol cepat Sandro Tonali di menit kedua dan penyelesaian Bruno Guimaraes di menit akhir memastikan 3 poin bagi tuan rumah. Chelsea harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-35 setelah Nicholas Jackson mendapat kartu merah usai menyikut Sven Botman. Insiden ini dinilai merugikan besar oleh pelatih Enzo Maresca. Kemenangan ini membawa Newcastle naik ke posisi ketiga klasemen dengan 66 poin, memperbesar peluang mereka lolos ke Liga Champions. Sementara Chelsea tertahan di peringkat kelima dan wajib menang di 2 laga sisa. Fabrizio Romano telah mengklarifikasi bahwa laporan terbaru yang menghubungkan Alejandro Grimaldo dan Alessandro Bastoni ke Barcelona tidak akurat. Romano menegaskan bahwa meski Barcelona telah dikaitkan dengan Grimaldo dan Bastoni, rumor tersebut meleset dari kenyataan. Klub tersebut belum mengambil langkah konkret untuk kedua pemain tersebut, meskipun ada perhatian media. Bek asal Italia, Alessandro Bastoni, disebut-sebut akan bergabung dengan Barcelona karena penampilannya yang gemilang di Inter Milan. Namun, Grimaldo, yang tampil gemilang di Bayer Leverkusen, juga dikaitkan dengan Barcelona. Status Tammy Abraham di AC Milan masih belum pasti. Meski sempat dikabarkan akan dipermanenkan, performa apik Luka Jovic membuat Milan diklaim siap memulangkan striker Inggris itu ke AS Roma. Abraham dipinjam Milan dari Roma hingga Juni 2025 tanpa opsi beli. Selama musim ini, ia mencatatkan 10 gol dan 7 assist dari 44 laga. Roma pun terbuka menjualnya di angka 15 juta euro atau sekitar 279 miliar rupiah. Situasi ini coba dimanfaatkan Jose Mourinho, yang kini melatih Fenerbahce, untuk bereuni dengan mantan anak asuhnya tersebut. Abraham sendiri pernah bersinar di bawah Mourinho di Roma dengan 36 gol, 13 assist, dan 1 trofi UEFA Conference League. Di Fenerbahce, Abraham disebut-sebut bakal menggantikan Edin Dzeko yang akan berusia 40 tahun depan. Pedro Rodriguez menyatakan ingin bertahan di Lazio setidaknya 1 musim lagi. Dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, pemain 37 tahun itu mengonfirmasi sedang dalam pembicaraan kontrak baru dengan klub. "Saya bahagia di sini dan ingin lanjut. Pembicaraan berjalan positif," ujarnya. Pedro juga membuka peluang tetap bekerja di sepak bola usai pensiun.
Musim ini, ia mencetak 12 gol dan 5 assist dari 41 laga. Ia juga mendesak klub mempertahankan pelatih Marco Baroni yang dinilainya jujur dan punya gaya modern. Saya harap dia diberi kesempatan memulai siklus baru. Dia pelatih yang luar biasa, kata Pedro. Manchester City dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal dengan bek muda Juventus, Nicolo Savona, jelang bursa transfer musim panas. Laporan Foot Mercato menyebut bahwa The Citizens telah menjalin kesepakatan awal, sementara Tuttosport menambahkan bahwa Juventus siap melepas Savona dan negosiasi dengan agen pemain masih berlangsung. Selain Savona, City juga masih memantau Andrea Cambiaso, fullback Juve yang sudah mereka incar sejak Januari lalu. Meski batal pindah musim dingin lalu, peluang untuk mendatangkan Cambiaso di musim panas tetap terbuka. Situasi Juventus sendiri masih bergantung pada keberhasilan mereka lolos ke Liga Champions. Jika gagal, beberapa pemain seperti Cambiaso dan Kenan Yildiz bisa dilepas demi restrukturisasi skuad. David Raya dari Arsenal dan Bart Verbruggen dari Brighton Hove Albion muncul sebagai target kejutan bagi Real Madrid, menurut The Sun. Madrid memandang kiper Liga Primer tersebut sebagai calon pengganti jangka panjang Thibaut Courtois, yang akan berusia 33 tahun akhir pekan ini. Brighton telah menyiapkan beberapa kandidat yang mungkin untuk menggantikan Verbruggen jika ia direkrut oleh Los Blancos musim panas ini, termasuk James Trafford dari Burnley dan pemain cadangan Liverpool Chaim Keleher. Sementara itu, Raya dianggap oleh Real Madrid sebagai kesepakatan yang lebih sulit untuk dilakukan, karena pemain berusia 29 tahun itu terikat kontrak di Emirates hingga Juni 2028. Inter Milan telah mengonfirmasi tidak akan memperpanjang kontrak Joaquin Correa dan Marko Arnautovic yang habis pada Juni 2025. Keduanya akan dilepas pada bursa transfer musim panas mendatang, seperti dikabarkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano. Correa yang bergabung sejak Agustus 2021, mencatatkan 95 penampilan dengan 11 gol dan 8 assist, namun kerap diganggu cedera dan gagal mengamankan tempat inti. Sementara Arnautovic, yang kembali ke Inter pada 2023, mencetak 9 gol dan 3 assist dari 32 laga sebagai pelapis. Langkah ini menandai awal dari perombakan lini depan Inter untuk musim depan, dengan klub mulai mencari striker baru untuk memperkuat skuad. Carlo Ancelotti mengakui Real Madrid telah tersingkir dari perburuan gelar La Liga setelah kekalahan dramatis 4-3 dari Barcelona di El Clasico. Meski 2 gol cepat Kylian Mbappe sempat memberi harapan, 4 gol balasan Barcelona di babak pertama membalikan keadaan sepenuhnya. Hat-trick Mbappe tak cukup mengangkat Los Blancos, yang kini tertinggal 7 poin dari Barcelona dengan hanya 3 laga tersisa. Satu kemenangan lagi akan memastikan gelar bagi tim asuhan Hansi Flick, sekaligus mempercepat kedatangan Xabi Alonso sebagai suksesor Ancelotti di musim panas nanti. Setelah laga, Ancelotti menyoroti performa timnya yang kurang solid di babak pertama dan juga mengomentari absennya Vinicius Junior karena cedera serta keputusan mencadangkan Rodrigo. Meski kecewa, ia memuji perjuangan tim hingga akhir pertandingan. Penyerang muda Real Valladolid, Raul Moro, dilaporkan masuk radar 3 klub La Liga usai timnya dipastikan terdegradasi ke Segunda Division. Di usia 22 tahun, Moro dianggap terlalu berkualitas untuk bermain di kasta kedua, berkat kecepatan, dribble, dan insting gol yang impresif. Menurut laporan Vichajes, Osasuna, Mallorca, dan Getafe tertarik merekrut Moro pada bursa transfer musim panas mendatang. Valladolid membanderol sang pemain di angka 35 juta, dengan kemungkinan tambahan bonus tergantung performanya di klub baru. Bagi Moro, kepindahan ke klub La Liga yang lebih kompetitif dianggap sebagai langkah logis dalam karirnya. Semua tanda mengarah pada transfer musim panas, dengan ambisi Moro untuk tetap bersinar di level tertinggi sepak bola Spanyol. Manchester United dikabarkan menolak mentah-mentah pendekatan dari Al Hilal untuk Bruno Fernandes, meski klub Saudi itu siap memecahkan rekor transfer Inggris. Menurut Football Insider, United tetap berkomitmen mempertahankan sang kapten sebagai pusat proyek jangka panjang di bawah pelatih Ruben Amorim. Meski musim ini penuh tantangan dan MU terpuruk ke posisi 16 klasemen Premier League, Fernandes tetap tampil gemilang dengan torehan 19 gol dan 19 assist. Gelandang Portugal berusia 30 tahun itu juga jadi andalan dalam perjalanan tim menuju final Liga Eropa melawan Tottenham. Fernandes sendiri belum tergoda pindah ke Timur Tengah dan masih fokus bermain di level tertinggi. Ia melihat Arab Saudi sebagai tujuan akhir karir, bukan prioritas saat ini. United pun menutup pintu untuk segala negosiasi, menjadikan Fernandes tak tersentuh dalam skuad.